لمن جهل به وكفر واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. Artinya ya? Makanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi khassa bi syafa'ah. Bapak Ibu guru Boswa bina insani ini diberkahkan ku Allah. Mari kita ucapkan sama-sama Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenikmatan segala puji milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, hari ini ibu-ibu dikersahkan ku Allah ada di tempat ini. Mohon bantuan doa surat Al-Fatihah. Saya minta langsung kepada bapak-bapak, ibu-ibu, karena nanti sore saya mau dioperasi mata katarak. Ini lihat, ini udah berkabut. Jadi saya nggak bisa baca kitabnya saya foto, dimasukin ke handphone. Kenapa baca Alhamdulillah? Karena semua yang terjadi itu karena kreasi daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa di sini karena Allah mendaki kita di sini. Adalah rahmat anugerah dari Allah. Kita bisa berdoa, kita bisa sujud. Saya ulang sekali. Kita bisa berdoa dan kita bisa sujud karena kasih sayang Allah diberikan kepada kita sehingga kita
dimampukan tadi malam sholat, hari ini ada di sini. Hidup dalam beragama itu salah satu prinsipnya adalah dengan cinta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini kata kunci dasar dalam hidup. Kalau kita mencintai Allah, in kuntum tuhibbunallah, kalau kita cinta kepada Allah, kata kuncinya cuma satu, fattabi'uni, ikuti aku, ikuti apa yang dilakukan Rasulullah SAW. Yuhibbukumullah, maka Allah mencintai kita semua. Dalam hal ini, di hari Jumat ini, mari kita perbanyak sholawat. Nanti ibu-ibu, bapak-bapak sebelum mengajar, pastikan kita sholawat. Pastikan di dalam sehari-hari ini, sholawat jangan sampai lepas. Karena mudah-mudahan derajat kecintaan kita kepada yang kuasa itu bisa diraih. Amin. Tapi kata kuncinya adalah ikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Itu saya mohon baik Al-Fatihahnya Pak ya. Mudah-mudahan proses operasinya lancar. Seharusnya ini bulan Agustus kemarin. Karena gula na lompatan wae pajena 4 wae berengbeng wae. Saya sarjana itu pabrik gula. Bapak-bapak jangan sampai kena penyakit gula, makanya sodakoh gula. Saminggu sakilo weh. Bikin tenden tadi di pojok gitu, aya nu ngopi, aya nu naon. Nya sarjana sodakoh gula. Lain bikin penyakit ke batur lain. Baik. Kita kasih judul pengajian kita hari ini adalah tegaknya dunia, urusan dunia dan urusan agama. Ada 4 hal yang menjadikan urusan dunia dan urusan agama itu kita bisa tegak. Ini masih tetap dalam kajian kitab Mukhtarul Ahadits Nasaihul Ibad. Mari kita lihat. Ya, jadi ayeuna kieu regional ngaji dan bisa muka kitab. Mudah-mudahan isukan bisa amin. Dipoto weh. Bari kieu tuh. Ya. An Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali, la yazaluddin wad dunya qaimaini, tidaklah urusan agama dan dunia akan tegak selama 4 perkara itu. Wa idza damat arba'atu asya, manakala ada 4 perkara dalam kehidupan kita. Yang pertama, madama al-agniya la yabkhuluna bima khawwalu. Yang pertama urusan agama, urusan dunia akan tegak. Yang pertama ketika orang kaya untuk koret. Singkah hade para dulur sadayana, buka ini yang terjemahnya. Nah, ada terjemahnya. Mana? Ustadz Mul tolong lihat surat Ali Imran 180. Hati-hati ibu-ibu, jangan sampai kita ini dihinggapi sifat koret. Sifat koret itu
sesungguhnya dia tuh kikir, kikir koretnya, nanti dihisab oleh Allah di hari kiamat sebagai orang yang berlimpah. Hati-hati kalau masalah harta. Kita dalam hidup, mohon maaf, di dalam kehidupan akhirat kita akan diverifikasi, kita akan dihisab harta yang paling lama. La yazalu qadama abdin hatta yus'ala an arba. Di hari kiamat kaki kita tidak akan pernah ajeng kecuali sudah lulus 4 verifikasi. An umrihi fima afna, tentang umur kita bagaimana dihabiskan. Nomor kedua, wa an syababihi fima ablah, bagaimana masa muda kita lewatkan, dihisab kabeh. Sarjana baheula keur bobogohan di kebon cau, direkam dah. Menyerahkan kembang kadu kasih ece. Ya. Nyawa ke kembang kadu ibu. Naon aya kembang kadu bahasa Sundana? Olohok. Mengadure. Obe. Nah, yang nomor ketiga yang berat. Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang harta, dari mana kita dapatkan dan bagaimana kita belanjakan. 2 kali. Di mana harta iya? Kumaha? Lama rentetannya. Benar dapatnya, tapi dipakai nggak benar, kena. Dipakai benar tapi dapatnya nggak benar, kena. Makanya masalah duit Pak, singkah ade. Sapeser dibelah 1000 muncul baheulanya, ulah nepi aya rezeki mit-amit anu haram masuk ke perut kita dan keluarga kita. Saperak dibelah 1000. Pastikan ini duit, ini sumber makanan itu halal. Makanya kemarin saya tertarik dengan tayangan Kick Andy yang mewawancarai Andi Amran Sulaiman, orang Bone, orang Makassar. Orang Makassar. Dia Menteri Pertanian, Mentan. Kenapa? Boleh diganti. Lain diangkat. Pangan nasionalnya. Dulunya Menteri Pertanian. Nah itu luar biasa. Banyak terinspirasi oleh saya tuh. Jadi dia bilang 36 tahun pengalaman jadi orang miskin. Ketika dia jadi menteri, makan di hotel bersama gubernur, bupati, dan pejabat terasnya lah. Pejabat teras itu Pak Amran itu melihat supir dan OB makannya di depan warung hotel. Di warung depan hotel. Maka kata Pak Amran, Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Dirjen, Pak Kepala Dinas, kita makan di situ. Supir-supir OB-OB suruh makan di ruang VVIP. Nah begitu. Atuh arah tuhun eta supir, balakai cerak. Dan pejabat-pejabat itu di situ. Bahkan ketika dia jadi menteri, itu yang namanya sanak familinya itu nggak boleh datang ke ruang kerja. Pernah ada sahabatnya itu menawarkan proyek pupuk. Dia akan mendapatkan jatah itu sekian puluh miliar atau 100 miliar. Dan di ruang kerjanya itu dia punya tombol begini. Tombolnya itu terkoneksi dengan kantor KPK di sampingnya. Jadi ketika ada yang mau menyogok, dikit itu kena, nyambung ke bagian penyelidikan KPK. Atau datang.
di polototan eta pejabat. Ieu we. Wih, Pak Menteri kan saya mau ocon bercanda tadi mah cenah. Heug sia tah hareupan. Nah itu. Ini yang pertama, ketika agama dan dunia akan tegak ketika orang-orang kaya itu tidak bakhil. Pak Mu, mangga 180 coba. Ali Imran dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Wala yahsabanna, dan janganlah sekali-kali mereka allazina, yaitu orang-orang yang kholuna, mereka pelit bima atahumullah min fadlihi, dari harta yang apa sudah diberikan kepada mereka oleh Allah, harta itu min fadlihi, dari karunia Allah, huwa khairan lahum, yang demikian itu baik buat mereka, bal huwa syarrul lahum, akan tetapi yang demikian itu syarrul lahum, buruk buat mereka. Sayutawwaquna, maka mereka akan dikalungkan ma bakhilu, dengan apa yang mereka bakhilkan itu, hartanya maksudnya. Yaumal qiyamah, di hari kiamat. Walillahi, dan hanya bagi Allah, mirasus samawati wal ardh, warisan-warisan, perbendaharaan-perbendaharaan yang ada di langit dan di bumi. Wallahu, dan Allah bima ta'maluna basir, yang dengan demikian itu terhadap kalian khabir, maha mencatat, maha memperinci, dan nanti akan dikabarkan kepada kita. Surah Ali Imran, surah ketiga ayat 180. Dalam ayat ini jelas, orang yang kikir, yang mengira dia ini berkelimpahan, kata Allah, justru itu adalah mara bahaya. Justru itu adalah keburukan. Dan nanti akan Allah kalungkan, Allah belit eta kekayaannya di beheungnya, sehingga dia menderita semenderita beritanya. Hati-hati bapak-bapak, manusia mana manusia. Sakala deui manusia mana yang milik kita. Mudah-mudahan kita jangan melihat berapa gaji kita yang didapatkan bapak-bapak dari tempat bapak-bapak bekerja. Yang namanya gaji itu beda dengan daging. Pahmi, Mr. Pahmi, loba gajihna. Berarti naon? Mi gendut, bayuh-yuh. Beda jeung daging. Ari gaji mah mangkana. Nah ini. Jadi dalam surat Ali Imran menjadi catatan bahwa apa yang diberikan kelebihan kita oleh Allah dan kita bakhil dengan apa yang Allah berikan, sungguh itu merupakan sebuah penderitaan, sebuah keburukan bagi kita. Ini yang pertama. Intinya adalah seberapapun rezeki yang kita dapatkan, pastikan kita bisa berbagi dan memberi. Rasulullah SAW suatu ketika itu sholat jadi imam. Udah assalamualaikum, berebut, langsung pulang. Ditanya para sahabat pas balik lagi,
Ya Rasulullah, kenapa engkau nggak berebut balik? Apa kata Rasulullah? Aku lupa, aku baru ingat. Ada hartaku yang belum kusodakohkan. Nyelip di hadapan sama kita kaum laki-laki ya, ibu-ibu, bapak-bapak, pinter teh, nyelip ke duit dan dina selipan dompet. Makanya kalau para pemuda siamun kawin singkah ade pemajikan siap pinter dengan duit, pinter teh dengan duit tina kopiah beunang, duit tina ieu beunang. Nah, eta lah pinter emak-emak mah. Tapi memang bapak-bapak mun urang boro-boroan ka pamajikan beda konsep boro-boroan. Nah, kamu aya duit ya. Ini namanya law of attraction. Law of attraction itu kalau saya analogikan seperti ma yalfidu min qaulin illa ladahi raqibun atid. Tidaklah setiap kata yang kita lafadzkan kecuali Allah menuliskannya lewat raqib atid. Bapak-bapak, iya dompet. Halo? Iya dompet. Dompet isina pulus. Hirup urang mah di dunia urusanana hiji pulus, 2 duit, 3 budget, 4 anggaran. Eta hirup urang. Bapak-bapak, nih. Ya 100.000 mau berapa? 5.000. Tuh bu, geus hese ngabedakeun duit goceng jeung 100. Jadi saya sekarang banyak naik angkot bu, karena naik motor kamari udah tabrakan, nabrak jeger aja. Untung nggak apa-apa, nabrakna ampun-ampunan eta. Nu supirna orang Sumatera, atuh kesempatan beungeut kos kieu, geus aing beungeut ATM ieu. Entah 1,5. Ya bu, yuk mana mau 5.000-nya, 100.000 di mana mau? Mana? Ari sia hayang duit aing. Aing teh sia. Aing luar duit mau. Nah, ya bu ya. Ya Pak ya, bismillah ya. Kurang dibuktikan. Kurang ngeluarkan duit ya. Ya duit. Apa majikan atau sodakoh naon we. Ieu dina hate kieu duit sia ku aing dimanfaatkeun sing barokah sia. Sia keluar ti dompet aing tapi sia panggil babaturan sia sing kaloba ka dompet aing. Serius. Tapi ulah ngomongna ulah kenceng-kenceng. Sia dicaka jelema gelo. Kita sederhana aja, Bu. Sederhana, kieu kan we. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabb. Ieu duit dipake dina hadiah. Sia datang sing kaloba. Ka dompet aing. Aing hayang babantu, hayang ditulung. Tapi sok aja, Bu. Nggak ada kamusnya orang jatuh miskin karena sodakoh, nggak. Mana kosot malun min sodakotin fazadahullah bal yazdad eueuh ti dituna harta anu disodakohkeun kecuali bertambah. Seperti apa yang saya sampaikan dulu sering, yang namanya ayam dengan kucing, banyak mana populasinya? Pak Cecep, kucing jeung hayam loba mana? Hayam dipencit, ucing henteu. Kunaon ucing sakitu-kitu keneh? Hayam beuki ngalobaan. Maung jeung sapi loba mana jumlahna?
Sapi mah dipencit. Mau? Henteu. Kunaon? Hayam jeung sapi mensodakohkan beheungna jeung kahirupan manusia dilobakeun ku Allah. Coba mun mau. Mau mah teu dipencit ieu, dibiarkan hidup. Tapi populasinya sebegitu-begitu aja. Sumur yang ibu-ibu, bapak-bapak pakai di rumah. Itu kan semakin bening semakin banyak karena sering dipakai, sering dikeluarkan. Coba kalau sumur yang nggak pernah dipakai, bukannya nambah malah bau dan kering. Ini yang pertama. Jadi yang pertama, manakala orang kaya itu tidak bakhil, layak khulun. Itu Ali Imran ayat 180. Yang nomor kedua, wa madamal ulama ya'maluna bima alimu. Yang nomor kedua, urusan dunia akan tegak di suatu bangsa, di situ masyarakat. Dengan nomor kedua, manakala ulama mau pakai ilmunya benar-benar proporsional, benar-benar diperuntukannya. Yang terjadi di zaman sekarang, Ibu, tidak sedikit ulama itu mencari ayat dalil untuk menghantarkan seorang pejabat dengan kepentingan politiknya, dicari dalil-dalilnya untuk mengamankan. Yang terjadi pada hari ini adalah tidak sedikit agama menjadi, mohon maaf, entertainment. Bapak-bapak yang DKM, Pak Hendar, DKM, pengurus RT ya, Hendar ya. Sok aja, ketika rapat muludan, mau manggil seorang kiai, pasti yang utama itu yang dipikirin apa? Mau manggil seorang kiai, yang dipikirin pertama kali budget. Pengen yang terkenal dikit, budgetnya harus tebal. Terkenal lagi, makin tebal lagi. Nah, ini akhir zaman. Makanya saya sering sih tidak, cuman beberapa kali menggantikan ustadz yang terkenal. Bah, cenah, sebenarnya kami mengundang Ustadz Fulan bin Fulan. Kenapa tuh? Ya, bah, budgetnya nggak nembus. Nah, loh. Emang ibu berapa? Kami mujab mengajukan sekian. Ternyata dia punya plafon. Nah, pandir tah. Di akhir zaman, Bu. Tegaknya. Repot. Ada yang di DP dulu. Aduh, ripuh. Andaikan Rasulullah SAW melihat seperti ini, sedih, Bu, sedih. Belum lagi sekarang, ya apapun itu ceritanya, judulnya dakwah syiar atau apa gitu kan. Kemarin saya ketemu DKM salah satu masjid, ya ada nama lah. Kemarin kami mengundang Fulan bin Fulan. Wih, keropaknya luar biasa. Wih, modal panitia cuman 150 juta. Tapi keropak yang kami terima adalah 300 juta. Allahu Akbar. Saya bilang, Pak, itu tablik akbar. Iya, tablik akbar. Itu Bapak mau mengakbarkan Allah atau mau mengakbarkan majelis Bapak? Cicing, weh. Yang ada kan itu. Dengan bangganya kami dapat sunduk istilahnya ya, kotak itu. Kami punya sunduk kotak amal itu hasilnya 300 juta. Ya Allah ya Rabb. Kami pasang video terus segala macam. Oke, itu udah zamannya.
Tapi jangan sampai ini menjadi disorientasi sehingga pengajian-pengajian itu berpikir bagaimana mendatangkan jamaah yang banyak dan identik dengan isi koropah yang banyak. Dan ini pernah, ya Abah mau mengundang Abah duet sama Ustadz di TV tadi. Budget kami nggak cukup, astagfirullah. Budget nggak cukup. Ini akhir zaman. Akhir zaman. Ya. Udah minta ini, itu, ini, itu. Ini yang nomor kedua. Tegaknya urusan agama dan dunia manakala para ulama mempergunakan ilmunya. Nah, pertanyaannya seperti apa ilmu itu? Kan ilmu itu cuma satu. Cuma satu tujuan akhirnya itu. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Udah satu. Orang yang berilmu adalah orang yang semakin takut sama Allah. Makanya ada seorang santri pada zaman Bani Israel itu akan pergi pesantren. Dan Allah memberikan kabar kepada Nabi Bani Israel ketika itu. Gak disebutkan Uzair atau siapa. Maka Nabi itu manggil si pemuda itu. Baba'asahu fa'ata, panggil pemuda itu. Datang sini. Dan dia mengatakan, ya fata, inni u'idhuka bisalasati khisalin. Wahada ilmul awwalin wal akhirin. Jan, lu mau pesantren? Iya. Lu mau kuliah? Iya. Keluar kampung? Iya. Nih pegang. 3. Pernah saya sampaikan ini. 3 hal pegang kamu dan ini ilmu. Azas menuntut ilmu. Azas ilmu dari zaman dulu sampai zaman akhir zaman. Ada 3 kalau kamu menuntut ilmu. 1, pastikan hafillah fi sirri wal alaniyah. Jadikan ilmu yang kamu dapatkan itu kamu semakin takut sama Allah ketika kamu sedang sendiri atau sedang rame-rame. Karena ilmu kalau didasari karena takut sama Allah, maka ketika menuntut ilmu politik, kita menjadi ahli politik. Politiknya itu adalah politik berkeadaban. Kenapa? Karena dia takut mempergunakan ilmu politiknya untuk kepentingan-kepentingan duniawi dan materi. Ketika kita menuntut ilmu ekonomi karena takut, maka dia pergunakan ilmu ekonominya itu untuk keberkahan, bukan untuk tipu menipu sana sini. Bahkan menuntut ilmu agama, ketika didasari rasa takut, maka ilmunya itu akan mendatangkan kebarokahan. Tetapi ketika menuntut ilmu agama hanya karena ingin viral, hanya karena ingin banyak diundang. Saya pernah bapak-bapak didatangi oleh seorang ustadz, suka ceramah, datang ke rumah, bah, minta ini dong penglaris, innallaha wa malaikatuh. Minta penglaris. Maksudnya apaan lu? Supaya saya laku, banyak diundang. Allahu Akbar. Ada apa? Supaya banyak diundang orang. Allahu Akbar. Saya bilang gini, lu punya nyokap nggak? Udah minta doa nyokap aja udah. Nah itu jadi disorientasi. Pinternya ya seperti itu. Supaya banyak diundang. Kalau ibu saya mengatakan, jir sia mau jadi kiai, ulah jadi kiai kondang sia. Sia kudu jadi kiai nu loba diondang. Beda. Kiai kondang yang kiai loba diondang. Kiai kondang mah jelema gempeur rek manggil naoge. Benar tuh? Amun diondang mah di mana di liang simut jadi. Jadi. Nah itu ya. Itu yang nomor kedua. Artinya apa? Kita sebagai kaum pendidik, kita diberikan ilmu sama Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita ngajar. Pastikan apa yang kita ajar itu iqra wa rabbukal akram. Pastikan ilmu yang kita ajarkan ke siswa kita, ujungnya adalah siswa kita iqra wa rabbukal akram. Mengetahui kebesaran Allah lewat apa? Lewat ilmu yang kita ajarkan. Apapun bidang studinya. Apapun bidang studinya. Mau matematika, kayak mau
Nanti pelajaran IPS weh. Nah, bahasa Inggris kayak naon. Udah. Apapun itu bapak-bapak, ini hikmah kedua kita sebagai pendidik, mata pelajaran apapun yang kita ajarkan, pastikan di sela-sela pengajaran itu ada nilai-nilai ruhiyah, ada nilai-nilai Islam yang kita bawa di bidang studi yang kita bawakan. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, ajarkanlah apapun bidang studinya yang ujungnya adalah Iqra wa rabbukal akram. Ini menjadi catatan hari ini. Yang nomor ketiga. Nah, ini ngeri nih. Wa madamal juhala la yastakbiru amma lam ya'lamu. Wah, ini bahaya. Ya. Urusan agama, urusan dunia akan tegak selama orang-orang bodoh tidak sombong dengan kebodohannya. Ya. Makanya yaitu tadi model kemarin ya di Trans 7. Jadi kan gagal paham. Saya sebutkan Trans 7 Ngeskapalang. Nggak paham dunia pesantren seperti apa. Bagi kami kaum santri, ya kiai guru kami itu seperti orang tua kami. Dia bukan hanya memberikan kami, tapi mereka ini menginginkan kami menjadi ahli surga dan jauh dari api neraka. Maka di framing sedemikian rupa. Dengan voice note voice over, dengan sangat mendiskreditkan dunia pesantren dan ini. Ada komen dari netizen tuh maha benar ya. Kok lebay amat sih kaum santri? Kata lu lebay, lu belum pernah merasakan menjadi santri. Yang namanya guru, subhanallah. Mul mana boga guru? Coba. Ya maaf, baheula pamul lagi SMA kelas 1, saya ngajar bahasa Inggris. Kan gaplok heuh. Makanya ku aing digaplok saya jadi ayeuna. Aing gaplok deui mah. Baheula. Gitu ya. Gitu. Saya dengan guru, ya Allah ya Rabbi. Dengan Kiai Khodam itu, guru saya itu di luar nalar, di luar nurul. Di luar nurul. Lagi tawaf di Ka'bah, saya mimpin. Tahu kepala saya ditakol ku headphone. Bulatran. Non sih. Terus kan. Dan saya nggak mau, diem aja, seri. Dan saya mau seleksi waktu itu dari ambasador, saya milih ke Eropa. Seleksi lah. Udah ikut seleksi, minta doa ke Kiai. Kiai Ajir mau ikut dakwah ke Eropa. Diambil. Sapu nyere ditimpa sirah. Buletak. Terus karena di sini laler nih. Tuh, tah. Kiai mana doa anak? Pan eta hulu siap wae geus timpah cenah. Eta doa ti aing. Bener Pak lulus. Lulus. Saya ditempatkan dialihkan. Yang tanya bukan dialihkan. Saya inginnya ke Eropa, ternyata ditempatkan di Massachusetts. Di Pennsylvania. Dapat udah kota-kota, udah ini. Last minute karena Donald Trump itu punya kebijakan yang aneh ketika itu. Akhirnya saya dioper ke Australia. Di Australia, di sana kan dakwah bawa kitab yang diberikan oleh beliau. Bawa kitabnya. Tahmul. Jadi nomor ketiga, manakala orang-orang bodoh itu tidak menyombongkan diri dengan apa yang tidak diketahui. Dan yang berikutnya, nah ini, yang terakhir, wa madamal fuqara la yabghuna akhiratahum lidunyahum.
Manakala orang-orang miskin tidak menggadaikan akidahnya, akhiratnya untuk kepentingan dunia. Manakala orang-orang miskin tidak menggadaikan akidahnya, tidak menggadaikan kepentingan akhiratnya untuk mendapatkan dunia. Ini bahaya. Inilah kenapa Bapak-bapak, dunia itu akar katanya dana yadni, dekat dana atun hina. Manakala dunia ini ditukar dengan kepentingan akhirat. Manakala akhirat kita ditukar dengan kepentingan dunia. Suatu ketika Rasulullah SAW masuk ke suatu kampung. Dan Rasulullah SAW menemukan penduduk kampung itu begali orang gila. Kata Rasulullah, man huwa? Saeta. Jelema keo ya Rasulullah. Dia orang gila ya Rasulullah. La taqul innau majnun. Jangan katakan ini orang gila. Ya Rasulullah, ini benar. Orang gila. Rambutnya awig-awigan, pakaiannya compang-camping. Wahadal majnun. Ini orang gila. La, jangan katakan. Paman huwa ya Rasulullah. Dia ini siapa sebenarnya? Qul innahu musab. Dia ini orang sakit. Orang kamu faman huwal majnun ya Rasulullah. Siapa orang gila sebenarnya? Orang gila yang sebenarnya man astara dinau bi'aradin minad dunya. Orang gila itulah yang menukarkan agamanya, menukarkan keyakinannya untuk mendapatkan dunia. Ini orang gila. Contoh, koruptor. Jelema gelo anu di samping jalan mah main nama pan tengah ganggu. Mana jelema gering ya Rasulullah. Itu mah orang sakit. Orang gila mah tuh yang malingan duit rakyat. Hanya alhamdulillah satu persatu nih kebongkar semuanya. Ya, mudah-mudahan. Dan ini pernah saya praktekkan Pak. Riwayat ini pernah saya praktekkan ketika saya ini mau ngisi kajian di puncak pakai motor. Ingat banget motornya itu legenda. Tengah butut. Butut. Motor dengan 1 juta kenangan, bukan 1,5 juta per bulan. Nah, gitu teh. Bagi kopi ada orang gila compang-camping bawa duit 500 perak beli kopi cina. Ini ya compang-camping. Panggil. Kata si ini yang warung, buruan tam, ladangan atuh tam. Jelema gila beli kopi cina. Kata saya, Bu, dia apa bukan orang gila. Itu kan jelema gila cina. Main aman meuli ka Ibu. Bu jelema gila mah tuh para pejabat memalingan duit kurang. Heuhnya. Nah itulah. Demikian Bapak-bapak. Hikmah hari ini adalah yuk satu, seberapapun karunia Allah berupa rezeki, materi, pastikan kita bisa berbagi dan memberi. Kalau kita bakhil, maka dipastikan yang kita kira itu adalah kekayaan, justru itu adalah penderitaan. Justru itu akan dijadikan kalungkan kita. Yang akan dikalungkan ke beheng kita. Ya. Dan berikutnya hikmah hari ini Bapak-bapak, supaya kita ini insya Allah mendapatkan kunci surga. Amin. Kita mengajar di Bina Insani, apapun yang kita ajarkan, pastikan sekali lagi, 3 kali, pastikan anak-anak kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cari selaknya, cari momennya, cari waktu yang tepat ketika kita bisa memberikan insight untuk anak-anak kita semakin dekat dengan Allah dan Rasulnya. Demikian, dan saya tadi minta bacakan Al-Fatihah untuk kita semua. Saya yang insya Allah sore dioperasi. Sarjana doakeun ya, urang silih doakeun.
dan semua anak-anak kita, orang tua kita baca soal Fatihah. Ila hadiniyah wala kuliniyatin sholih. Al-Fatihah. Sebelum saya tutup, ini pesan dari Rasulullah SAW. Di akhir zaman ini banyak fitnah yang bergentayangan. Maka kata Rasulullah SAW, istaksiru min kauli la haula wa la quwwata illa billahil alil azim. Fa innaha tadba'u tis'atan wa tis'ina baban minadh-dhurri adna al-hab. Perbanyaklah baca la haula wa la quwwata illa billah. Karena bacaan ini bisa menghalau 99 pintu masuk penderitaan dan musibah. Banyakkan la haula wa la quwwata illa billah. Demikian, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan Ustazina Haj Muhajir. Mudah-mudahan kita bisa dapat pencerahan dan mengamalkan apa yang sudah disampaikan tadi. Maaf kekurangannya, ada Allah wa ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wa sallam.